Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, kita akan melanjutkan kembali kajian sebelumnya berkaitan dengan strategi atau teknik menerjemah teks Arab Indonesia. Masih membahas tentang bagian dari strategi borrowing, yaitu strategi naturalisasi di dalam penerjemahan teks Arab Indonesia. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu ya, apa pengertian naturalisasi dalam dunia terjemah. Sebagaimana yang tertera di slide itu, bisa teman-teman lihat ya, bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi itu adalah mengambil ungkapan atau kata dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian pada aspek ejaan atau pelafalan. Dengan kata lain, naturalisasi itu merupakan penerjemahan dengan mengadaptasikan bentuk fonologis dan juga bentuk-bentuk morfologis dalam bahasa sumber menjadi bentuk fonologis dan morfologis di dalam bahasa sasaran. Biasanya, sepengalaman kami, naturalisasi itu dilakukan pada kata-kata yang sudah akrab bagi penutur bahasa sasaran, sehingga ia dapat menimbulkan leksem baru yang disebut dengan neologisme. Sebagai contoh, coba sahabat-sahabat lihat di slide itu ada tabel. Saya kasih contoh. Yang pertama, kata dalam bahasa Arab yang sering sekali kita dengar ya, seperti kata hadithun, yang kemudian dinaturalisasikan menjadi hadis. Warithun menjadi waris, ilmun menjadi ilmu, syirkun menjadi syirik, iznun menjadi izin, dan muazzinun menjadi muazin. Nah, ini contoh pengalihan atau penerjemahan dari kata Arab ke kata dalam bahasa Indonesia melalui strategi naturalisasi. Kalau kita lihat di tabel itu, kata-kata yang ada di tabel itu semuanya itu diterjemahkan dengan naturalisasi, yaitu melalui proses penyesuaian fonologis dan penyesuaian morfologis agar lebih wajar dan berterima bagi penutur bahasa sasaran. Semua kata di atas sudah menjadi leksem baru dalam bahasa Indonesia dengan dimasukkannya kata-kata tersebut ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, kalau kita sederhanakan seperti di tabel itu ya, naturalisasi itu kalau kita menerjemahkan sebuah kata yang menggunakan strategi atau teknik naturalisasi, maka yang perlu digarisbawahi dulu adalah kata itu biasanya sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, di mana kata ini bukan berasal dari kata bahasa Indonesia tetapi dari bahasa Arab. Cuman kata ini sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Nah, jika kita mendapati kata-kata yang seperti itu, maka cara penerjemahannya bisa dengan cara naturalisasi. Untuk mencapai
keberhasilan dalam menaturalisasi sebuah kata yang bisa kita lakukan langsung merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di situ kata maksiatun. Kalau kita lihat dalam KBBI, kata maksiatun itu dialihkan, diserap menjadi maksiat. Tentunya di situ ada penyesuaian fonologis juga. Cuma kalau kita langsung ke KBBI, kita tidak perlu mengidentifikasi sendiri aspek-aspek fonologis yang terdapat pada kata tersebut. Akan tetapi, kita pun juga bisa sebenarnya melakukan naturalisasi sebuah kata melalui identifikasi fonologis dengan cara mandiri. Misalnya nih, di situ ada kata asasun. Maka cara penaturalisasian kata asasun melalui identifikasi fonologis itu kita lihat masing-masing huruf pada kata asasun. Sebagai contoh, kata huruf A itu sejajar atau secara fonologis itu sama mirip dengan huruf A dalam bahasa Indonesia. Sedangkan huruf sin itu memiliki kemiripan fonologis dengan huruf S dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia. Hanya saja di situ ada alif huruf mat yang ada pada sin ya. Setelah sin itu asasun, sinnya kan panjang. Tetapi di dalam bahasa kita itu tidak mengenal huruf mat, sehingga kita pun juga tidak harus memaksakan diri untuk menambahkan huruf mat, karena itu tidak akan berterima bagi orang Indonesia. Sin yang terakhir itu kita alihkan dalam bentuk huruf S karena memiliki kemiripan fonologis. Tentunya kalau teman-teman ingin melakukan identifikasi fonologis seperti ini, sepertinya harus menguasai ilmu fonologi, yaitu ilmu aswad. Nanti dikaji di dalam channel saya ini, ada juga nanti teman-teman bisa merujuk ke sana kajian fonologi dalam bahasa Arab, tepatnya di pembahasan jihazun nutqi. Jadi beberapa alat wicara dan anggota-anggota wicara. Nah, itu sederhananya ya dari strategi naturalisasi. Untuk sebagai bahan latihan itu di slide berikutnya, sahabat-sahabat bisa mencoba untuk mengalihkan kosakata-kosakata yang saya kasih warna merah itu bisa nanti dicarikan terjemahannya melalui metode atau strategi naturalisasi dengan langsung merujuk kepada KBBI boleh, atau melalui identifikasi fonologis secara mandiri. Nanti pada akhirnya mencoba untuk dipertemukan antara hasil pencarian kita secara mandiri melalui identifikasi fonologis, lalu kemudian kita comparekan dengan bagaimana di dalam KBBI. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.